Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah ala ni'matil Islam wal iman wa tauhid wal istiqamah. Hadirin yang berbahagia yang saya hormati dan saya muliakan, para guru, para asatidz, dan jami'in muslimin wal muslimat yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, selepasnya kita melaksanakan peringatan Maulid, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam melaksanakan kepatuhan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat ini. Mudah-mudahan hari ini kita di sini di majlis yang sangat mulia ini, Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Amin. Selamat semoga dilimpahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita mengakhiri jilid yang ke-7. Maka dari itu saya persiapkan di sini 2 kitab. Satu jilid yang ke-7 disambung dengan jilid yang ke-8. Dan kalau sudah selesai, alhamdulillah sudah saya persiapkan jilid ke-8-nya kemarin saya kirim. Ya, alhamdulillah sudah dipersiapkan. Silakan Pak Ustadz untuk membacakan materi yang akan kita bahas saat ini, yaitu halaman 182. 182 masalahnya 323. Masalah 323. 323. Sama-sama dulu. Melakukan sholat sunnah sambil duduk berbaring miring dan menelentang. Masalah 223. Masalah 323. Yang pertama, bolehkah orang yang sehat lagi pula mampu berdiri melakukan sholat sunnah dengan duduk atau berbaring miring? Yang kedua, kalau demikian bagaimana caranya ia ruku dan sujud? Yang ketiga, bila seseorang melakukan sholat sunnah dengan menelentang, sementara ia sendiri mampu melakukan sholat sunnahnya dengan berbaring miring, masalahnya apakah sah sholat sunnah yang dilakukan itu? Yang pertama, bolehkah orang yang sholat lagi pula sehat lagi pula mampu berdiri melakukan sholat sunnah dengan duduk atau berbaring miring? Yang kedua, kalau demikian bagaimana caranya ia ruku dan sujud? Yang ketiga, bila seseorang melakukan sholat sunnah dengan menelentang, sementara ia sendiri mampu melakukan sholat sunnahnya dengan berbaring miring, masalahnya apakah sah sholat sunnah yang dilakukan itu? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Tentu saja membuka masalah 323 yang kita pelajari di sini. Masalah 323, 1.
bolehkah orang yang sehat lagi pula mampu berdiri melakukan sholat sunat dengan duduk atau berbaring diri? Kedua, kalau demikian, bagaimana caranya rukuk dan sujud? Ketiga, bila seseorang melakukan sholat sunat dengan mengerentang, sementara dia sendiri mampu melakukan sholat sunatnya dengan berbaring diri, masalahnya apakah sah sholat sunat yang dilakukan ini? Hadirin, ini masalah sebetulnya udah kita bahas kemarin ya. Harusnya yang ini nih, yang 324. Tapi masalahnya masih ada kaitan yang dekat. Baiklah, kita ulang saja. Karena sudah sebulan kita nggak jumpa itu. Maklum hadirinnya. Jadi masalahnya, bolehkah orang yang sehat nih, pantan model kita nih, sehat ya, kalau suruh berdiri ya bisa berdiri, ya sehat bisa berdiri gitu. Tapi dia melakukan sholat sunat dengan duduk atau berbaring diri. Yang ditanyakan boleh apa enggak? Sebagai jawabannya hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tanabbilin faya juzulahu ayusolliyan nafla qaidan wa muqtadi'an ma'al qudrati alal qiyami awil quburi. Itu jawabannya. Jadi Pak Mu'in memberikan jawaban seperti itu. Artinya, wallahu a'lam bishawab, seperti halnya orang yang melakukan sholat sunat, maka ia boleh melakukan sholat sunat dengan duduk atau berbaring miring, sementara ia mampu berdiri dan duduk. Jadi kalau sholat sunat boleh, biarpun kita sehat, kita melakukan sholat sunat sambil duduk dan berbaring miring, boleh hukum, sah hukum. Kenapa? Karena hukumnya sunat. Seperti gini, kita habis sholat maghrib nih, ya, habis sholat maghrib selesai zikir dan macam lainnya, mau sholat ba'diyah maghrib ya, itu kan sholat sunat tuh startnya. Udah duduk aja. Sujudnya benar, sujud. Duduk antara sujud lagi, berdiri, Allahu Akbar, berdirinya duduk, rukuk, tidak sujud sebagainya. Boleh rukuk. Udah aja tidur, cara kemarin berbaring miring, boleh. Kepalanya di kaler apa? Utara ini ya, keren. Dulu juga bilang di kaler, sekarang utara. Oh galor ya, di sini gak ada kaler ya. Galor. Terus kalau ke sana didul gitu, tapi miring gitu. Kayak kita mau mau kuburin orang mati ya. Ada orang mati itu dibawa di kuburan, nggak ada celentang juga, miring gitu. Sunahnya miring gitu. Jadi hukumnya boleh. Kalau pengen habis kisah kali mau mengamalkan ilmu boleh. Dari dulu di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begini ya. Guru saya pernah bilang, kalau kita menuntut ilmu, tadinya kita nggak tahu sama sekali. Terus guru kasih tahu sesuai dengan aturan fikihnya yang ada. Kita nggak melaksanakan itu, maka itu ilmu yang ada pada kita mendakwah nanti di hari kiamat. Ya Rabb, dari kata si ilmu, saya dulu dicari-cari sama orang itu. Setelah dikasih tahu sama gurunya, dia nggak melakukan, ya sampai sekarang mati. Nah,
Saya nggak ridho ilmu tidak dilaksanakan, tidak digunakan. Tuh. Makanya kalau kita udah tahu sesuatu, biarpun dalam seumur hidup sekali kita lakukan, alhamdulillah bebas. Jadi ilmu atau pengetahuan yang kita cari-cari itu, dia tidak mendakwakan lagi, tidak menuntut pada Allah SWT. Jelas? Jangan bilang gini, itu orang sok banget. Tadi dia bisa diri, begitu sholat sunat dia duduk, sombong. Bukan begitu, lo yang nggak tahu. Boleh hukumnya gitu, bahkan sah ya, gitu. Kalaupun juga dia sholat ambil biar baring miring, boleh juga. Cuma dari segi ganjarannya berbeda. Entah dilihat, dikasih tahu. Yang kedua, kalau demikian bagaimana cara ia ruku dan sujud? Nah, itu suruh duduk. Sholat sunat dulu atau berbaring miring. Ini yang masalahnya cara rukunya gimana? Nah, ya. Jawabannya gini. Wa yalzamul muttaji'ul qu'uda lirruku'i was-sujud. Amma mustalqiyan fala yasihu ma'a imkanil ittijah. Bila seseorang melakukan sholat sunat dengan melentang, sementara ia sendiri mampu melakukan sholat sunatnya dengan berbaring miring, masalahnya tidak boleh dia melakukan itu. Jadi kalau demikian bagaimana cara ia rukuk dan sujudnya? Jawabannya wa yalzamul muttaji'ul qu'uda lirruku'i was-sujud. Artinya bagi orang yang melakukan sholat sunnah berbaring miring, maka wajib duduk pada waktu rukuk dan sujud. Bangunlah itu dia. Ya, kalau sholatnya berbaring miring, ya berbaring miring. Kalau dia mau apa? Mau sujud sama duduk, dia bangun untuk sujud dan duduk. Udah gitu berbaring lagi miring. Gitu. Kalau nggak bisa baru cep-cep gitu. Dengan isyarat mermelek gitu. Ya, jelas. Apa yang perusahaan? Miring gitu. Iya miring. Ya. Nah ya kalau pikir dipraktekin tadi gitu. Ntar ganjel kepalanya ya. Udah diam aja situ, diam. Takbir. Baca Fatihah itu ya. Terus yang ditanyakan ruku dan sujud. Gimana dia ruku dan sujud? Nah, kalau mau ruku duduk dulu, ruku. Terus, nah ruku terus lagi. Nah, itu kurang ruku gitu. Ya tidak. Sami Allah liman hamidah. Sujud, nyungsep langsung. Nah, dah. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud kan? Nah, sujud lagi. Terus, Allahu Akbar, berdiri lagi. Balik lagi miring. Oh kalau diri miring miring. Itu dia statusnya kan sholatnya sholat berbaring miring. Begitu lagi. Ini lagi sakit ya? Nggak sakit cuma bener. Bukan lah, gitu. Nah, coba udah pegal lama lah. Sekarang malam ini nggak mau lagi kayak. Ya. Ya contoh. Ya, supaya yang lain itu tahu, oh gitu. Kan pertanyaannya gini nih, ya. Bolehkah orang yang sehat lagi pula mampu berdiri melakukan sholat sunat dengan duduk atau berbaring miring? Yang ditanyakan kan boleh apa enggak? Betul? Jawabnya boleh. Satu. Kedua, kalau demikian, kalau begitu, gitu ya, bagaimana cara ia ruku dan sujud? Kan boleh tuh sholat sambil miring, berbaring miring, benar kan?
Kalau memang begitu sholatnya, sholat sunat kayak begitu, gimana dia ruku dan sujud? Ayo, duduk, bangun, ya duduk, gitu ya, gitu, duduk, ruku dan sujudnya. Sudah gitu kembali lagi, ya, ribet nggak? Ribet nggak? Agak lah, kenapa ribet? Kan sih ribet. Di mana ada hukum ribet? Nggak ribet. Kan kita diajarin berpikir. Kalau ada masalah seperti begitu jawabannya, ya. Nah. Bila seseorang melakukan sholat sunnah dengan menjelentang, sementara ia sendiri mampu melakukan sholat sunnahnya dengan berbaring miring, masalahnya apakah sah sholat sunnahnya yang dilakukannya itu? Jawabannya gini, amma mustalqiyan, jawabannya nih, fala yasihhu ma'a imkanil ibtidai. Itu keren menjawab kita. Ya, artinya apa? Adapun bagi orang yang melakukan sholat menelentang, sementara ia mampu berbaring miring, maka sholatnya tidak sah. Sholat sunat yang dilakukannya itu tidak sah. Ya, kalau memang dia sholat berbaring miring, mampu berbaring miring, tapi dia sholat menelentang. Ya, menelentang itu celentang gitu. Kalau menelentang bahaya, mati orang. Wah, Haji Dayat mau udah apaan maksudnya? Yang menelentang ada tangnya tuh, ya. Geger, kalau kita lagi mati dia. Terlentang. Itu kan, maksudnya ngelentang ini, gitu. Gak dapang, gak dapang. Lengkarak, gitu lah. Orang sudah bilang, lengkarak, gitu lah. Mau dicelentang, ya. Ya kalau umpamanya orang bisa sholat dengan berbaring miring, sementara dia celentang, maka sholat sunnahnya enggak. Kenapa? Sebab lebih tinggi derajat berbaring miring daripada sholat celentang. Jelas? Keterangan? Ada nggak? Keterangan di bawah. Nilai sholat orang berdiri dengan sholat orang yang duduk adalah lebih utama berdiri. Nilai sholat orang berdiri dengan orang sholat dengan duduk, nilainya lebih tinggi berdiri. Mana dasarnya? Gitu dong. Setiap ada kata-kata yang ada lebihnya harus ada ketentuannya. Jadi dasarnya adalah Rasulullah dalam hadisnya dikatakan, ini hadis Imam Bukhari ini ya, meriwayatkan gini. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Tuh. Siapa orang yang sholat dengan berdiri qa'iman ya, maka itu lebih afdal, lebih utama. Wa man shalla qa'idan, siapa orang yang sholatnya sambil duduk, falahu nisfu hadril qa'id. Siapa orang yang sholatnya duduk, ganjarannya, pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Oh, enak banget. Diri dong ya. Ya enggak? Ya enggak? Karena kalau sholat berdiri pahalanya banyak, kalau duduk setengah. Ya, itu yang lebih baik. Ntar kalau udah dibuktikan di akhirat, Masya Allah, ya, dapat pahalanya besar hadirin ya, itu. Wa man shalla iman, gitu. Siapa orang sholatnya sambil tidur seperti tadi itu contohnya, ay muttaji'an
tegasnya artinya apa artinya berbaring miring, falahu nisfu ajril qaid. Maka orang yang sholat berbaring miring pahalanya separuh daripada orang sholat yang duduk. Ya enggak? Kalau sholat berdiri lebih afdol, lebih utama. Kalau orang sholat duduk ganjarannya paling setengah dari berdiri. Nah kalau orang sholatnya berbaring miring pahalanya setengah daripada itu. Selalu aja dikurangin. Jelas? Itu dari segi pahalanya, ya. Untuk kita harus mengetahui dan juga harus kita lakukan, ya. Maksudnya untuk mengamalkan ilmu itu kalau dicari tapi tidak diamalkan, di akhirat dia bakal ngomong. Ilmu bisa ngomong di akhirat. Ya Rob, saya ini tidak ridho sama orang itu. Kenapa? Dulu saya dicari-cari, mana dia pergi, ada ngaji dia ikut. Nah ketemulah yang diharapkan yang dicari, masalah sholat dulu. Tapi sampai saat ini, sampai dia mati ya Rob, dia nggak pernah melakukan sholat sunat sambil duduk. Terus gimana? Saya nggak ridho sebagai ilmu, saya akan nuntut orang itu. Yang nyari ilmu nggak diamalkan ilmunya, dibentokin sama kepalanya. Begitu kalau di Islam itu, orang bodoh suruh ngaji, udah bisa ngaji, nggak mau ngaji, nggak mau ngamalin, udah lo dikebukin sama si ngaji. Emangnya enak gitu. Kalau ilmu poligami harus dipraktekin dong. Tar dulu lah. Wah nyindir saya tuh. Tar dulu apa itu lo ya. Ntar kalau saya bahas gitu pada mau. Nah begitu hadirin. Lanjut. Siapa orang yang sholat berdiri maka lebih utama, dan siapa orang yang sholat dengan duduk baginya setengah dari pahala yang sholat berdiri. Dan siapa orang yang sholatnya dengan berbaring miring maka baginya setengah dari ganjaran orang yang sholat sambil duduk. Begitu, turun ke bawah. Di mana itu keterangan? I'anatul Talibin juz 1 halaman 137. Silakan dicari. Para hadirin pada beli kitab itu, I'anatul Talibin 4 jilid. Bisa murah. Nggak nyampe sejuta. Kalau mampu benar 4 juta itu. Ini 20 jilid. Cuman bacanya yang nggak bisa, sulit, hurufnya kecil-kecil. Mata kita udah terahum, udah nyurang huruf apa ini? Pak apa wow dia. Masalah 324, silakan. 24. Sebagaimana apa yang telah penulis terangkan bahwa berdiri merupakan sebagian dari rukun sholat yang paling utama. Masalahnya, manakah yang lebih utama? Yang pertama, orang yang memperpanjang berdiri dengan memperbanyak rakaat. Yang kedua, melamakan sujud dengan memperpanjang ruku. Sebagaimana apa yang telah penulis terangkan bahwa berdiri merupakan sebagian dari rukun sholat yang paling utama. Masalahnya, manakah yang lebih utama? Yang pertama, orang yang memperpanjang berdiri dengan memperbanyak rakaat. Yang kedua, melamakan sujud dengan memperpanjang ruku. Demikian saja. Mas penulis terangkan bahwa berdiri merupakan sebagian dari rukun sholat yang paling utama. Berdiri. Nah, dan dalam rukun sholat itu, dalam berdiri itu ada 2 rukun. Satu, dia niat sholat fardhu, kemudian dia berdiri. Itu yang paling utama, berdiri sholat itu. Di sini dimasalahkan nanti. Manakah yang lebih utama? Satu, orang yang memperpanjang berdiri dengan memperbanyak rakaat. Ini bandingannya nih. Orang yang memperpanjang berdiri
lama gitu dirinya maksudnya. Otomatis kan kalau dia berdiri bukan berarti diam, tentu membaca suratnya yang panjang seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, Anissa. Surat Fatihah, habis Fatihah baca surat Al-Baqarah berapa ayat tuh? Masya Allah. 200 bubar. Tatarin gila kita kan. Sholat lama aja. Coba belikan gue pelan berdiri aja deh. Dia apa udah mau parah deh. Rakaat yang kedua pada baca surat Al-Imran. Masya Allah. Ya, seperti itu. Contohnya ya. Manakah yang lebih utama, orang yang memperpanjang berdiri, artinya memperpanjang, melamakan berdiri dengan banyak membaca surat ayat-ayat yang panjang, itu maksudnya. Dengan memperbanyak rakaat. Memperbanyak rakaat bukan berarti satu rakaat tambahin, bukan begitu. Memperbanyak rakaat artinya memperbanyak sholat. Jelas. Kedua, melamakan sujud dan memperpanjang ruku. Nah, sujud dilamakin sama memperpanjang ruku, mana yang lebih utama? Kalaupun ada yang tanya itu ya. Nah, jawabannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil majmu'i itolatul qiyami afdalu min taksiri rakaati wa fil rawdah tadwilus sujudi afdalu min tadwilir ruku. Ini keren nih, kita puhur nih ya. Artinya wallahu a'lam bimuradih. Di dalam kitab Al-Majmu' di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan daripada memperbanyak rakaat. Artinya memperbanyak rakaat bukan satu rakaat ditambah-tambah, tapi bukan banyak sholat. Ya, nisbat kepada rakaat juga sholat sunat di sini. Dan dalam kitab Ar-Rawdah, dikatakan melamakan sujud itu lebih utama daripada memperpanjang ruku. Jadi sujudnya lama. Dalam artian sujudnya lama itu bukan udah habis tasbih 3 kali dia diam, bukan. Terus aja membaca tasbih. Karena membaca tasbih itu nggak ada ukurannya. Kalau umpamanya baca 3 kali itu batas maksimal buat orang awam modern kita. Tapi buat para wali-wali dulu nggak ada ukurannya. Baca tasbihnya itu. Kalau dia belum pengen ganti, ayo aja terus. Kalau ulama-ulama dahulu sholatnya gitu. Beda dengan kita kayak capung kebok. Capung kebok. Ya, lah. Sholat buru-buru, apa yang mau cari gitu. Ulama-ulama dahulu dalam segi ibadah. Bukan ngebanding. Kalau kita dibanding-banding nggak bisa lah. Kita menceritakan akhlak ulama-ulama fikih dahulu pada waktu dia sholat dia begitu caranya. Ya mudah-mudahan aja ya kita bisa nempel dikit gitu lah. Biasa rukunnya, tasbihnya ukurannya 3 kali bisa jadi 11 kali. Ya gitu. Jadi di dalam kita Rawdah itu dikatakan melamakan sujud itu lebih utama daripada memperpanjang ruku. Gitu. Rukunya batas 3 kali. Kalau sujudnya apa sih rahasia sujud kayak begitu? Guru saya pernah cerita ya. Pada waktu saya di pesantren dikatakan gini, kalau mau sujud jangan. Kenapa? Karena pada waktu sujud semuanya terpusatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang punya penyakit darah tinggi itu akan turun dengan sujudnya. Begitu tadi. Gimana?
kalau memang baru-baru agak pusing juga. Biarin aja, kan tinggal nggak jadi penyakit terus. Ya, begitu katanya. Berkata Az-Zarkashi dalam kaidahnya, sholatu raka'ataini min qiyamin afdalu min arba'in min wuqu'in. Itu Az-Zarkashi ulama fikih dalam kaidahnya dia katakan begini. Sholatu raka'ataini, sholat 2 rakaat dengan berdiri min qiyamin afdalu, itu lebih utama, lebih afdal min arba'in min uqudin, daripada melakukan sholat 4 rakaat sambil duduk. Palingan ya, dikatakan begitu. Ya, sekali lagi, sholat 2 rakaat dengan berdiri itu lebih utama daripada orang yang melakukan sholat 4 rakaat sambil duduk. Jadi nilainya lebih tinggi diri. Ya, lebih tinggi di diri daripada duduk. Duduk dibolehkan kalau ada rusuk wujud. Wujudnya apa? Sakit, pinggang, ya. Jadi cangkeng. Ya, sakit apa lagi? Ya, gitu aja, ya. Jadi cangkeng. Hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi gini, afdhalus sholati tuluti ayyam. Sholat yang paling utama adalah sholat yang lama berdirinya. Ya, zakat dan tarawih, melaksanakan sholat yang lama berdiri dalam sholat tarawih dijamin Kenapa? Kan Rasulullah mengatakan begitu. Tapi kalau kita lakukan jamaah pulang, kenapa? Lo ngikut mana? Ini Rasul udah bilang ini, tutup ayat mana? Afdhalus sholati tulul qunuti, itu atap tafsir tuh. Al-qiyamu, sholat yang paling utama adalah yang lama berdirinya. Artinya dalam bacaan sholatnya panjang. Tapi kalau saja kadang-kadang sholat tarawih yang model ini lama gitu, kira-kira dijamin bubar apa ikut terus? Bubar kayak gini. Jangan kan orang lain, si Restu juga kalau ikutan iya ya. Jangankanlah orang lain menolongin, menolong lah. Kenapa? Kita sholat sendirian aja. Mubarit. Saya bertanya, kenapa? Ayo jawab, yang bisa jawab lebih pulsa. Tapi duitnya di sini. Jawabannya apa? Jawabannya karena kita tidak terbiasa. Sedangkan yang kita biasakan adalah yang pendek. Otomatis karena kita tidak terbiasa yang panjang, dibajak sholat panjang, pasti nggak kuat. Simpel kan? Jawabannya tepat kan? Contoh, siapa di sini yang punya pohon nangka ini? Oh, Haji Katim no. Ya kita gambarin aja deh. Ada pohon nangka ini. Buahnya itu dari apa namanya? Saya bayangin aja. Gori apa? Tongkolang nangka dulu. Tongkolang. Ya. Iya, babal tuh. Kayak anak berit babal, gede jadi tongkolang. Iya. Gede lagi. Gori. Bulan kayak angkok kayak karung. Ya kan? Tapi cuma segini nih. Tuh di tangan mereka kok kuat sih man? Ya, karena biasa. Kok dia kuat nggak jatuh kok? Kok
Coba deh kalau coba. Opung gue, opung naik ke bangku. Pegang ini. Jangan 1-2 kali. Setengah jam udah dilepas. Berat, pegel. Jawabannya kenapa? Jawabannya kenapa? Karena biasa. Emang udah kebiasaannya gitu, kuat gitu. Jelas, simple jawabannya. Inilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Gampang ngomong, jok wah banyak. Ini kalimat yang baca loh. Rasul menganjurin afdhalus sholati tulul qunuti ayyam. Sholat yang paling utama adalah sholat yang lama berdirinya. Giliran imam baca sholat berdiri lama, banget. Seperti itulah. Siapa? Yakin. Nah, akuin aja, biarin nanti kecil lagi ngomong gini. Maksudnya inilah barometer ukuran nilai ukuran iman. Jadi kalau ngaji ketahuan sumber berkah. Ngaji yang mana? Yang pakai kitab. Kalau ngajinya nggak pakai kitab, ya ini lagi gini timbul lagi sama apa namanya umur awal lagi. Kalau ngaji pakai kitab enggak. Kayak kereta api jalan dulu, nggak mau tahu kalau itu berapa? Sebab ada rujukannya. Masalah sholat tarawih. Ini sholat tarawih 21 rakaat. Ini 11 rakaat. Yang 11 kan lebih panjang, lebih lama berdirinya. Kalau 21 pendek berdiri. Mana yang lebih abdal gitu? Yang melakukan sholat tarawih. Ya, 8 sama 20. Oh gini. Kalau 8 otomatis dia berdirinya lama. Kalau 20 otomatis cepat. Mana yang lebih abdal? Sekarang jawabannya mana yang lebih istimewa? Berdiri lebih lama lebih Amin. bagus. Iya betul. Baiklah, alhamdulillah karena kita sudah dikasih tamu sama titit ya, insya Allah ketemu lagi nanti. Amin. Sebab kalau saya jawab di sini, ini ada suatu pendapat yang berbeda. Ada yang orang yang melakukan 8 rakaat, ada yang melakukan 23 rakaat, masing-masing mempunyai versi. Ya, kalau kita bahas di sini masalah ini masalah yang sangat global ini. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, oke? Mereka hadirin, barangkali hanya itu dulu. Insya Allah nanti kita lanjutin. Ini gajian news yang ke-8 nih ya. Ini dulu ya. Ayo, ya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tempat saya udah 8 pendek lagi. Itu bermasalah bro. Iman yang kata bagi itu iman bermasalah. Iya. Iman bermasalah ya. Udah. Pakai tubuh sakti. Ayo tubuh sakti.